Tadarus bulan Ramadan hari pertama, hari kedua bisa 4-5 juz, tapi setelah itu banyak tidur. Bukan itu, walaupun sedikit, ya, dibuat porsi yang kita bisa melanggengkan, itu yang dimaksud. Perkirakanlah kemampuan kita di mana kita bisa terus menerus. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah terus menerus itu akan menumpuk amal menjadi banyak. Nah, apalagi kalau kita dari muda sampai tua nggak pernah tinggal baca Al-Quran walaupun 1 hari 1 lembar 2 lembar, nah itu akan banyak daripada waktu semangat cuman baca beberapa juz setelah itu berhenti, ya. Jadi yang dimaksud oleh Rasul, kita mempertimbangkan keberlangsungan amal itu lebih disukai, ya. Dan kadang-kadang ada terkesan bahwa seorang memberatkan dirinya, ya, memberatkan dirinya, seolah-olah agama memerintahkan begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan dalam surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ya, kami tidak menurunkan Al-Quran agar kamu celaka. Di ayat lain dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ya menghendaki yang mudah dalam agama ini, tidak menghendaki yang susah. Allah tidak menghendaki kamu menjadi susah dengan agama ini. Surat Taha ayat 2, bah, ya. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ayat 2. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Suatu ketika Aisyah kedatangan beberapa orang. Lalu orang-orang itu menceritakan keadaan mereka. Akhirnya Aisyah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkesan Aisyah ini membanggakan atau memuji orang-orang tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, tentang ibadah-ibadah orang semacam itu, kata Nabi, ya, hendaklah kalian bersederhana di dalam beribadah, ya. Allah tidak akan bosan selamanya untuk menerima ibadah kalian sampai kalian bosan untuk beribadah kepada Allah, ya. Orang-orang itu didatangi oleh Rasul, lalu Rasul mengingatkan bahwa saya adalah orang yang paling takwa dari kalian, ya, karena diantara mereka ada yang mau sholat malam, terus menerus sholat malam, ya, ada yang, ya, pokoknya nggak lagi peduli dengan istrinya, ada yang mau puasa terus. Maka Nabi mengatakan, saya orang yang paling takwa, saya sholat, saya juga tidur, saya puasa, saya juga berbuka, saya sibuk, saya ibadah, saya juga dengan istri. Maka yang tidak suka dengan cara saya bukan dari golongan saya. Jadi artinya dalam agama ini tidak harus menyiksa diri, tidak harus berlebihan. Bahkan kadang-kadang ibadah yang menyenangkan, yang santai, itu justru punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kunjungan silaturahim dengan orang tua, ya, seneng-seneng ngobrol yang baik-baik, ya. Salat Isya, habis salat Isya duduk nunggu antara Isya dengan salat Maghrib, nunggu sampai Isya, ngobrol yang baik-baik, dianggap dalam keadaan salat, ya. Silaturahim, nolong orang, senyum dan sebagainya. Maka agama ini punya porsi yang membuat kita sebenarnya tidak harus dibebani, apalagi sampai tersiksa. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan hal yang berat dalam agama ini. Suatu ketika ada seorang lapor kepada orang tuanya, ayah, saya ini sudah terlanjur bernadar. Apa nadarnya? Puasa seminggu berturut-turut kalau lulus. Kebetulan lulus dia, lulus di perguruan tinggi, ya. Saya bilang, kenapa pakai nazar segala? Saya bilang,
Kalau nazar ngajak sajalah makan orang tua, ngajak makan saudara-saudara. Nah, jadi jangan, kalau sudah nazar begitu ya harus dibayar, harus puasa 3 bulan 7 hari itu berturut-turut. Ya 1 bulan saja sanggup, ya masa seminggu enggak? Karena sunat ini jadi berat nih. Belum terlaksana sudah mau Ramadan, harus dibayar nazar tadi. Maka kalau ada yang bernazar, nggak usah yang berat-berat. Bahkan nazar ini ada yang berpendapat hukumnya makruh. Makruh nazar-nazar itu. Nazar itu tidak mempercepat sesuatu dan tidak memperlambat sesuatu. Seolah-olah kalau kita punya semangat, mau begini, mau begitu, Allah mau tolong. Nanti saya kalau sukses ini mau umrah, ya, apakah akan diberi kesuksesan? Tidak, sesuai dengan takdirnya. Maka tidak perlu membebani diri, apalagi berniat untuk membebani diri dengan harapan Allah lebih sayang, lebih senang. Tidak usah, mintalah kepada Allah. Allah itu mengabulkan doa kepada kita, walaupun permintaan-permintaan itu sulit permintaan itu, ya. Sebagai contoh, umpamanya minta supaya orang berubah pendirian, ini kan sulit, Bu. Tapi minta juga lah, minta kepada Allah. Anaknya nikah dengan orang lain, bukan sekedar lain jauh tempatnya, tapi akidahnya beda. Akhirnya diusir, cuman dia minta, ya Allah, jangan terbuang anak satu ini. Minta, berikan dia hidayah. Ya, sampai mati belum dapat hidayah, tapi setelah itu dia dapat hidayah. Suaminya meninggal, dia dapat hidayah. Atau lihat cerita Nabi Zakaria, sudah 100 tahun dia berdoa minta anak, nggak punya anak. Atau minta penerus dakwah, ya Allah kasih. Dia sudah umur kurang lebih 100 tahun, istrinya juga tua, mandul lagi. Apa kata Allah? Inna nubasyyiruka bighulamin ismuhu Yahya. Aku akan beri engkau seorang putra bernama Yahya. Jadi minta-minta aja sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak perlu nazar, gak perlu dengan semangat Allah itu diiming-imingi. Nanti kalau itu saya mau tahajud sebulan penuh panjang-panjang, gak perlu. Allah gak perlu ibadah kita. Minta-minta saja kepada Allah. Nah, jadi ibadah yang disukai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan secara rutin. Tapi andai kata seorang menaikkan porsinya, biasanya sholat, biasanya baca Al-Quran 1 lembar 1 hari, ya, untuk mengharapkan supaya bisa langgeng, bisa istiqomah, nggak banyak-banyak, 1 lembar saja. 1 lembar kayaknya sebentar selesai, ditambah 2 lembar, terus 2 lembar selesai. Karena sudah nggak banyak kerjaan, akhirnya 1 juz 1 hari, bisa istiqomah. Tentu lebih banyak lebih baik. Yang penting itu tadi istiqomah, dengan tidak mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain. Sedekah, banyaknya sedekah mengorbankan kepentingan keluarga salah. Karena seorang suami membelanjai istrinya itu sedekah yang besar nilainya. Ibu boleh bilang sama suaminya, Pak, jangan pelit-pelit sama istri, itu sedekah, pahalanya besar itu. Ya. Kemudian ada seorang sahabat, dari seorang yang bernama Juhaifah, yaitu Wahab bin Abdullah. Katanya Nabi mempersaudarakan antara Sulaiman dan Abu Darda. Salman Al-Farisi maksudnya, Salman dan Abu Darda. Keduanya ini dekat mereka ini. Sampai ketika Salman itu mau ngelamar perempuan, Bu, ngelamar perempuan, yang jadi juru bicaranya siapa? Abu Darda. Cuman sayangnya begitu mertuanya berunding dengan anaknya, anaknya bilang, wah kalau Salman enggak lah, kalau yang juru bicaranya itu enggak apa-apa katanya. Apa kata mertuanya? Kata anak saya belum siap untuk dilamar Salman, tapi katanya kalau yang satunya boleh katanya.
Kata Salman, udah kamu aja katanya. Saya belum siap, persiapan saya untuk kamu katanya. Persiapan saya untuk kamu, karena Salman udah siap nih. Tapi Salman ditolak, Abu Darda. Tapi mereka tetap bersahabat. Satu saat saling nginep. Rupanya sahabat ini ibadahnya luar biasa, sholat terus. Kemudian dia tampilannya lusuh, sudah nggak mikirkan dunia lagi, seolah-olah besok sudah mau mati. Kira-kira begitu. Istrinya juga cerita begitu kepada Salman. Dan akhirnya Salman menasehati dia, wahai Abu Darda, mata kita punya hak, ya, mulut kita punya hak, dan wanita istri kita juga punya hak, perut kita punya hak, semuanya punya hak, dan hendaklah diberikan haknya masing-masing. Ya, seolah-olah dia ini mencegah semangatnya ibadah Abu Darda ini. Abu Darda lagi semangat betul. Sahabat kalau semangat itu sampai kurus ibadahnya. Ya, icaknya mau ngikut Nabi itu. Ya Nabi nggak tertandingi lah. Kita harus begini. Kalau Nabi kan sudah diampuni, sudah dijamin surga. Kita harus ya berjibaku katanya. Lalu dilaporkan, ya Rasulullah, Salman kok ngomong begitu, saya lagi semangat ibadah. Dia benar kata Nabi, dia benar. Jadi semangat ibadah tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lain. Karena sedekah, ya, di rumah nggak masak, ya, karena ngurus orang lain, anak istri tidak diurus, karena dakwah pergi berbulan-bulan, ya, keluarga ditinggal. Nah, tidak boleh itu. Serahkan kepada Allah. Nah, ini bukan jalan yang baik. Bahwa dalam Islam itu semua ada porsi yang baik, dan ibadah yang paling disukai adalah ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita, yang dilakukan dengan istimror, terus menerus. Maka tidak ada salahnya kalau ibu-ibu punya kotak-kotak di rumah supaya istiqomah. Saya akan tetapkan satu kotak ini, satu diisi 5.000, satu diisi 10.000. Yang 10.000 ini untuk korban. Idul Adha tinggal nambah berapa kurangnya. Yang 5.000 untuk fakir miskin. 1 bulan nanti lihat-lihat siapa yang harus ditolong. 3 bulan, 4 bulan gak ada juga, setorkan ke amil zakat. Berikan. Alhamdulillah. S3. Nah, secara rutin. Kalau secara rutin kita memberikan itu akan ada jatahnya dari Allah. Ada jatahnya dari Allah. Maka kalau ada orang-orang yang punya kelapangan rezekinya, cobalah ibu-ibu perhatikan, orang-orang yang dilapangkan rezekinya biasanya banyak kebutuhan. Anak-anaknya 5 kuliah semua, lapang tuh rezekinya. Dia PNS, ya, suaminya proyeknya lancar dan dilancarkan usahanya. Begitu anak yang tua sudah kawin, sudah dibiayai oleh suaminya, sudah berkurang porsinya, ya. Yang kedua sudah diboyong orang, berkurang lagi porsinya. Begitu semua anak lepas, tinggal rezeki dia sudah pensiun, ya, merintis usaha juga, semua ada rezekinya. Tapi ketika dia merawat, ada anak yatim di rumah jaga ada mertua. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang ingin mendapatkan langgeng, ya, rezeki dari Allah. Orang-orang yang dipeliharanya itu rezekinya lewat dia. Anak yatim, mertua, keponakan yang susah, yang dari kampung, dia sekolah di sini, tidak dipekerjakan, dia cuman makan, ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang menjadi jalan rezekinya itu ditambah sebagai upah. Maka orang-orang yang pelihara anak yatim biasanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat ada cerita begini. Seorang syekh, dia bermimpi ketemu Rasul, suruh menemui seseorang. Ini cuman mimpi, tapi kok mimpi lagi sampai 3 kali. Dicarinya orang itu, ketemu. Dia tanya, apa amal kamu? Dia ahli surga kata. Kalau tidak salah dia ketemu Rasul ini. Mimpi itu menyuruh
ketemu orang yang disebut soleh, ahli surga itu, begitu didatangi, apa amalmu? Biasa aja rupanya. Cobalah diingat-ingat apa amal yang kamu lakukan. Kok saya sampai 3 kali ngimpi Nabi nyuruh saya menemui kamu, ya, di era modern ini. Jadi dia bilang, oh iya Bu, mungkin itu ya, ketika tetangga saya meninggal. Ketika tetangga meninggal, dia meninggalkan anak yatim, maka saya berkeputusan gaji saya bagi 2, separuh untuk dia. Kasihan dia, anaknya banyak mungkin. Dan itu dia laksanakan terus. Jadi ya, kita mungkin nggak tahu. Kita rutin bantu seseorang, kita rutin ngisi kotak, ya, kita rutin menjadwalkan pengajian, 2 pengajian nggak pernah kita libur. Tapi Allah mencatat itu sebagai amal yang kita lakukan istimrar, terus menerus, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh kita menetapkan beberapa amal yang kita pegang teguh dan kita lakukan terus menerus. Kalau tahajud nggak pernah tinggal, ini 1. Boleh juga kita tetapkan, saya harus baca Al-Quran tiap hari. Habis sholat malam, sisa waktu sebelum subuh harus saya baca Al-Quran. Baca Al-Quran 2. Apalagi nggak usah yang berat-berat, yang ringan saja, nggak usah banyak-banyak baca Al-Quran itu. Nggak usah ditarget harus 1 juz. Nanti kalau mau tambah lain waktu. Kemudian apalagi, setiap hari harus sedekah, walaupun sedikit sedekah, terus menerus. Kalau ada 5 amal yang terus menerus, masya Allah, ini seorang selain dari kewajiban, dia ada amal yang membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimudahkan dia untuk husnul khotimah, dimudahkan untuk husnul khotimah. Saya lihat ada orang yang sisa belanja dari suaminya, dia minta izin, Mas, sisanya saya masukkan infak ini, terserah kamu, mau infak, mau beli apa, mau terserah kamu. Ini kalau sudah dikasih sama suaminya, dibebaskan begitu. Maka ini jadi amal bagi istri tadi, amal juga bagi suami. Dia masukkan rutin, setiap bulan kumpul uang, suaminya yang menyalurkan, ya. Jadi salat malam, baca Al-Quran, ya, kemudian infak sedekah rutin, kemudian salat duha. Salat duha ini ada juga yang menjadikannya sebagai pakaian nih. Ya, ada ibu-ibu PNS, kawannya cerita, dia itu Pak, katanya salatnya lama katanya. Ya, tapi begitu kita tanya, ternyata 8 rakaat salatnya, dan dia rutin salat sebelum masuk kantor. Dia salat dulu, datangnya lebih awal. Ya, datangnya lebih awal. Dia menjadikan ini sebagai pakaian, sehingga ketika terlambat pun lupa dia atau nggak sempat dia, walaupun menjelang zuhur dia tetap lakukan sholat duha tadi. Dia nggak mau tinggal. Boleh menjadikan amal-amal yang pernah Rasulullah lakukan rutin itu sebagai ibadah rutin kita. Ya. Kemudian ya, juga ada amal lain yang sering tidak terlihat, itu melapangkan rizki dan memanjangkan umur. Silaturahim. Silaturahim itu tadi bisa juga ditetapkan. Silaturahim itu bisa sambil ngaji. Pengajian kita ini silaturahim, Bu. Ketemu Pak Dim, ketemu Bu Aida, ketemu Mbak Eti, ketemu ibu-ibu yang lain, ya. Kalau kunjung rumah satu-satu, 1 hari ini, pagi tempat Mbak Eti, siangnya tempat Pak Dim. Ini mana mencar-mencar jauh, tapi begitu silaturahim, sekali pengajian ketemu semua. Sambil silaturahim kita menanyakan soal-soal agama yang jadi persoalan. Ya. Jadi ibadah semacam ini akan dicintai oleh Allah karena dilakukan terus menerus. Maka kesimpulan dari apa yang kita bahas ini, bukan amal yang banyak yang tidak disukai, tetapi Rasulullah SAW mengarahkan kita, jangan kita beragama menjadi beban yang akan memberatkan. Karena kita sudah menetapkan bagi diri kita, saya harus begini, suatu saat berat bagi kita. Maka itu yang dimaksud oleh Rasul. Allah tidak pernah bosan menerima amal dari seorang hamba sampai seorang hamba itu bosan dia beribadah. Maka tetapkanlah amal-amal walaupun ringan, tapi dilakukan dengan istiqomah. Kemudian kita boleh menjadikan andalan amal
yang kita lakukan terus menerus di antara ibadah-ibadah sunat yang tidak perlu memberatkan, tapi kita lakukan dengan istiqomah.